Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pernah gak sih berpikir, aku udah gak makan nasi nih, tapi kenapa ya berat badannya malah makin naik? Padahal kamu udah skip nasi, tapi tetap aja nih berat badan gak turun. Apa sih yang salah? Nah, di video kali ini aku akan share sama teman-teman semua bahwa ada kesalahan nih yang terjadi. Teman-teman udah skip nasi, udah nggak makan nasi, makan hanya lauknya saja, tapi tetap yang namanya tidak turun berat badan. Nah, di video kali ini aku akan share sama teman-teman semua ini alasannya kenapa berat badan teman-teman semua tidak turun padahal udah skip sama yang namanya nasi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya biar aku terus kasih informasi sama teman-teman semua yang bisa mendukung program diet teman-teman semua. Thank you. Di video kali ini aku akan khusus share sama teman-teman semua nih, bagi yang sudah tidak makan nasi atau yang sudah skip nasi tapi masih belum aja nih turun berat badan atau bahkan masih naik berat badannya ya. Di video kali ini aku akan kasih tahu 4 penyebab kenapa teman-teman udah skip nasi tapi masih belum turun berat badan. Kesalahan yang pertama, yang teman-teman sudah skip nasi tapi masih susah turun berat badan atau bahkan cenderung naik, kesalahan yang pertama itu adalah tidak mengurangi ngemil. Masih banyak yang menganggap bahwa ngemil itu bukan termasuk makan. Jadi teman-teman itu menganggap bahwa kita nih udah skip nasi nih tapi masih boleh ngemil. Ayo, di sini siapa yang seperti itu? Siapa yang punya pengalaman bahwa aku udah nggak makan nasi loh, tapi ngemilnya gorengan ya, sementara porsi nasi, 1 centong nasi atau 100 gram itu cuma 130 kalori. Dan itu tuh nasi itu menurut aku tuh mengenyangkan dibandingkan teman-teman harus ngemil gorengan ya. Gorengan itu, 1 gorengan itu minimal 140 kalori. 1 gorengan itu nggak kenyang loh ya. Teman-teman harus makan 3, 4, bahkan sampai 5 baru mungkin teman-teman merasakan kenyang, dan itu pun hanya sesaat ya. Nah, menurut aku nih, ini kesalahan yang teman-teman lakukan. Jadi teman-teman skip nasi tapi ngemilnya berlebihan dan bahkan banyak gitu ya. Sementara kandungan kalori pada nasi ini ya mungkin lebih kecil dibandingkan teman-teman harus banyak ngemil ya. Jadi sehingga ketika teman-teman ngemil itu tidak terasa karena cemilan itu memang kecilnya, kecil sekali ya bentuknya, dan itu tuh bikin kita tuh memang tidak bikin kenyang, tapi ternyata tubuh kita itu sudah surplus kalori, atau artinya asupan kalori harian kita itu berlebih ya. Jadi teman-teman sudah skip nasi tapi masih tetap banyak ngemil. Nah, itu yang bisa menyebabkan teman-teman susah turun berat badan, bahkan cenderung naik berat badan. Jadi teman-teman alih-alih nih mengurangi nasi atau men-skip nasi, tidak makan nasi sama sekali, tapi malah teman-teman makan cemilan yang tinggi kalori ya, kemudian mungkin gulanya juga tinggi, seratnya juga mungkin tidak ada ya. Nah, itu justru yang bisa bikin berat badan teman-teman semua itu naik, bahkan tidak turun atau mungkin cenderung naik ya. Jadi mendingan teman-teman makan nasi ini 3 kali sehari nih ya, nggak apa-apa. Yang penting porsi makan nasinya itu sesuai gitu. Jadi sesuai dengan tips yang aku kasih nih ya, nih di video ini nih aku udah kasih tips agar tetap bisa makan nasi tanpa teman-teman harus menghindari nasi ketika teman-teman diet. Jadi kalau misalnya teman-teman makan sesuai porsinya, maksudnya porsinya itu bener-bener sesuai gitu ya, jadi bener-bener ya dikurangin lah si porsinya, tapi dengan lauk pauk, proteinnya juga ada, sayur mayurnya juga ada. Nah, itu bisa bikin kenyang lebih lama dibandingkan kita harus banyak nyemil. Penyebab yang kedua kenapa teman-teman udah skip nasi tapi masih susah turun berat badan bahkan cenderung naik, itu adalah yang penyebab kesalahan yang kedua itu adalah kesalahan dalam memilih jenis makanan atau minuman yang teman-teman konsumsi. Oke, misalnya teman-teman udah skip nasi nih ya, bahwa teman-teman menganggap bahwa nasi itu bisa bikin diet teman-teman semua gagal, bahwa dengan teman-teman tidak makan nasi itu teman-teman bisa berhasil menurunkan berat badan. Tapi ketika teman-teman sudah melakukan itu, sudah skip nasi nih, wah, tapi kok timbangan aku nggak berubah ya? Kenapa ya? Tapi kenapa ini malah tambah naik berat badan? Nah,
Ini terjadi karena teman-teman semua itu melakukan kesalahan dalam pemilihan makanan atau minuman yang biasa teman-teman makan atau minum sehari-hari, yang bisa malah bikin teman-teman surplus kalori atau asupan kalorinya berlebih. Misalnya nih teman-teman meskipun sudah skip nasi tapi masih doyan sama yang namanya makanan bersantan, atau misalnya makanan berlemak, daging-daging berlemak, jeroan, gorengan, kemudian minum bubble tea atau minum es teh manis atau minum kopi yang kekinian ya, banyak mereknya. Nah, inilah makanan dan minuman inilah yang bisa menyebabkan teman-teman susah turun berat badan. Jadi teman-teman percuma nih skip nasi tapi ternyata makanan dan minuman yang teman-teman minum atau makan sehari-hari ini malah justru bikin berat badan teman-teman semua naik, bukannya turun tapi malah jadi naik berat badan. Nah, makanan dan minuman seperti itulah yang justru bisa bikin berat badan teman-teman semua susah turun, bahkan mungkin cenderung naik. Jadi teman-teman ini jangan mentang-mentang udah skip nasi terus malah makan dan minum sembarangan ya, dengan porsinya juga yang cukup banyak dan frekuensinya juga yang cukup sering. Nah, itulah yang bisa bikin berat badan teman-teman semua itu susah turun, malah bahkan cenderung naik berat badan meskipun sudah skip nasi. Penyebab yang ketiga kenapa teman-teman sudah skip nasi tapi masih tetap susah turun berat badan itu adalah penyebab yang ketiga, itu adalah terlalu banyak mengkonsumsi asupan protein. Meskipun teman-teman sudah skip sama yang namanya nasi putih atau sudah memangkas habis-habisan sama yang namanya nasi putih, nah bukan berarti teman-teman boleh mengkonsumsi asupan protein atau kandungan protein ini secara berlebihan atau lebih banyak daripada umumnya ya. Ini bukan berarti teman-teman boleh makan protein secara berlebihan. Protein memang bagus sekali untuk teman-teman konsumsi ketika teman-teman akan menurunkan berat badan atau pada saat teman-teman melakukan yang namanya diet, karena protein ini bisa membuat kenyang lebih lama ya. Tapi tidak boleh juga dikonsumsi secara berlebihan, karena protein juga kalau misalnya dikonsumsi oleh teman-teman secara berlebihan, nah itu jatuhnya teman-teman akan menjadi cadangan makanan, dan cadangan makanan itu akan berubah menjadi yang namanya lemak. Jadi teman-teman ketika teman-teman mengkonsumsi protein secara berlebihan, nah itu juga akan jatuhnya itu menjadi yang namanya surplus kalori atau asupan kalori yang teman-teman butuhkan itu akan berlebih. Nah, kelebihan kalori inilah yang nantinya bisa menyebabkan yang namanya kenaikan berat badan atau naiknya berat badan teman-teman semua. Karena kalori yang berlebih, nah itu nantinya akan berubah menjadi lemak, dan lemak itulah yang nantinya akan bikin tubuh teman-teman semua ini menjadi naik berat badan. Kesalahan yang keempat yang bisa bikin berat badan teman-teman semua bukannya turun malah naik nih ketika teman-teman skip sama yang namanya nasi putih, itu adalah tidak berolahraga. Karena teman-teman kurang nih asupan karbohidratnya ya. Ketika teman-teman tidak makan nasi putih, jadi teman-teman mungkin jadi kurang energinya, nah malah bikin teman-teman lemes atau tidak berolahraga. Nah, inilah yang bisa bikin berat badan teman-teman semua ini bukannya turun, malah cenderung naik berat badan. Karena dengan teman-teman melakukan olahraga, nah ini teman-teman akan membakar kalori atau lemak-lemak yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Nah, inilah yang bisa mengoptimalkan untuk bisa terjadinya yang namanya penurunan berat badan. Jadi usahakan teman-teman harus berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Ketika teman-teman skip nasi, jangan sampai teman-teman tidak berolahraga, malah jadi teman-teman berpikirnya aduh males lah, lemes lah karena udah nggak makan nasi nih. Itulah yang ada di pikiran teman-teman semua ya. Mindsetnya itu jadi seperti itu gitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman skip nasi, malah bukannya semangat berolahraga, ini malah justru kebalikannya. Karena yaitu tadi teman-teman mungkin energinya tidak sepenuhnya ya. Ketika teman-teman mungkin makan nasi kan itu energinya lain lagi ya, kalori yang didapatnya lain lagi, karbohidratnya lain lagi. Dengan teman-teman banyak memakan karbohidrat juga itu bisa bikin teman-teman kuat untuk bisa mengangkat barbel. Nah, ini kan teman-teman men-skip sama yang namanya nasi putih, jadi mungkin teman-teman jadi malas, jadi mager. Nah, ya itu justru yang bisa bikin berat badan teman-teman semua naik atau susah turun berat badan. Nah, mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Itu 4 penyebab kenapa teman-teman udah skip nasi tapi masih susah turun berat badan. Saran aku sih ya nih, teman-teman tetap aja makan nasi putih, karena aku juga selama diet, selama menurunkan berat badan ini tetap
Makan sama yang namanya nasi putih asalkan porsinya tidak barbar atau tidak berlebihan. Teman-teman bisa kok makan 3 kali sehari ya, asalkan tadi porsinya tidak barbar atau tidak berlebihan dan ditemani dengan lauk pauknya juga yang benar-benar berkualitas gitu ya, dengan sayur mayurnya ada, proteinnya ada, karbohidratnya ada. Nah itu juga semua terpenuhi. Nah dengan teman-teman mencukupi makronutrien teman-teman semua, maka teman-teman akan bisa kenyang lebih lama dan tidak ingin comot-comot makanan inilah itulah dengan ibaratnya cemilan-cemilan yang tinggi kalori tapi tidak mengenyangkan. Nah teman-teman juga harus berbanyak yang namanya minum air putih, kurangi minum minuman yang bermanis. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat.